Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marcelinda dengan NIM 181660602. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil instrumen penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di SMPX. Di dalam judul ini terdapat dua variabel, satu variabel bebas yaitu pengaruh motivasi belajar, yang kedua variabel terikat yaitu prestasi belajar pada mata pelajaran matematika. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena ingin melihat seberapa banyak motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa untuk mencapai prestasi belajar, khususnya pada mata pelajaran matematika. Karena seperti yang kita ketahui, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati siswa. Alasan yang sering kita dapat adalah karena mata pelajaran matematika terlalu sulit untuk dipahami. Padahal, dalam salah satu jurnal yang saya baca, bahwasannya matematika merupakan ilmu pengetahuan mendasar yang harus diberikan kepada peserta didik untuk mengantar mereka ke pemikiran yang logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien. Jadi, matematika sangat diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah. Walaupun tidak semua siswa berpendapat bahwa matematika itu sulit, tetapi kebanyakan di antara mereka memang merasakan mata pelajaran matematika itu cukup sulit untuk dimengerti. Jadi, pada penelitian kali ini, saya ingin melihat seberapa berpengaruhnya motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Menurut Inayah, Martono, dan Sawiji, pada tahun 2013 berpendapat bahwa motivasi belajar adalah pendorong bagi siswa untuk berhasil dan berpartisipasi dalam kegiatannya, dan semua itu tergantung dengan usaha dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Nur Hidayah, pada tahun 2015, jenis-jenis motivasi terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi menjadi aktif dan berfungsi tanpa membutuhkan rangsangan dari luar, karena sudah ada dorongan untuk melakukan suatu hal dari dalam diri sendiri. Contohnya, seperti siswa yang memiliki hobi membaca, maka tidak perlu diperintah, sudah pasti ia akan melakukannya sendiri dengan senang hati tanpa paksaan. Jenis motivasi selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang aktif karena adanya pengaruh eksternal. Contohnya, seperti seorang siswa akan belajar karena ia tahu bahwa akan ada ujian besok harinya. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar intrinsik lebih kuat daripada motivasi belajar ekstrinsik, sehingga perlu membangun motivasi belajar intrinsik pada siswa. Lalu, adanya motivasi belajar dalam diri siswa untuk belajar matematika dengan sungguh-sungguh, maka prestasi belajar yang dicapai akan memuaskan. Lalu, selanjutnya ada ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar menurut Mulyaningsih pada tahun 2014 adalah yang pertama, siswa lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas, berwawasan ke depan, siswa cenderung memilih tugas yang memiliki tingkat kesulitan lebih dari biasanya, dan yang terakhir, siswa menjadi lebih kuat dan mampu dalam menghadapi tugas-tugasnya. Dan prinsip-prinsip motivasi diantaranya adalah 1. Pengenalan tugas-tugas belajar penting dalam usaha mendorong siswa untuk mempelajari urutan-urutan belajar. Selanjutnya, motivasi menyangkut keinginan untuk berprestasi dalam menguasai berbagai hal. Yang selanjutnya adalah fungsi dari motivasi belajar itu sendiri adalah mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Lalu motivasi berfungsi sebagai arahan. Lalu yang terakhir berfungsi sebagai penggerak. Selanjutnya, prestasi belajar menurut salah satu ahli dari Jurnal Penelitian Pendidikan pada tahun 2019 berpendapat bahwa prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Nasution, dari salah satu jurnal penelitian pendidikan mengatakan bahwa matematika mempunyai urutan logis dan diajarkan menurut logika yang terkandung di dalamnya.
Hal ini sejalan dengan Sujadi yang mengemukakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan mendasar yang harus diberikan kepada peserta didik untuk mengantar mereka ke pemikiran yang logis dan rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal meliputi kesehatan, inteligensi dan bakat, minat dan motivasi, lalu ada cara belajar. Lalu eksternal meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Lalu hasil belajar atau prestasi belajar perlu diketahui agar dapat membantu siswa dalam menilai seberapa jauh kemampuan yang telah dicapai. Ada 3 aspek yang harus dilihat tingkat keberhasilan yang dapat dicapai siswa, yaitu aspek kognitif, yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Lalu selanjutnya afektif, berkenaan dengan sikap, nilai seperti kebiasaan belajar, hubungan sosial, dan dalam disiplin. Lalu aspek psikomotorik, berkenaan dengan keterampilan. Untuk penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang dilaksanakan di SNPX dengan populasi seluruh siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling yang terdiri dari kelas 7, 8, 9. Dan untuk pengumpulan data dari motivasi belajar terhadap prestasi belajar yaitu menggunakan angket atau kuesioner yang disebar melalui grup WhatsApp. Berdasarkan analisis data hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa H1, motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Terdapat pengaruh positif terhadap prestasi belajar jika siswa mempunyai motivasi belajar. Sebab motivasi belajar adalah pendorong bagi siswa untuk berhasil dalam mencapai prestasi belajar. Lalu H0, motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jika motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar, maka ia akan malas mendengarkan dan memperhatikan pelajaran yang disampaikan gurunya di depan kelas. Yang selanjutnya adalah angket untuk motivasi siswa terhadap pelajaran matematika. Pernyataan tentang motivasi belajar terdapat 5 poin dari nomor 1 sampai 5. Sedangkan pernyataan tentang prestasi belajar terdapat 5 poin dari nomor 6 sampai 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.